Pemirsa, apakah Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo benar-benar aman dari persoalan minyak? Jawabnya dimungkinkan belum. Pasalnya, berdasarkan penuturan warga, belakangan ini banyak bermunculan minyak merembes ke permukaan di sejumlah tempat. Tidak hanya itu, sebuah video beredar tampak di sebuah lubang di persawahan yang hanya berukuran sekitar 1 meter persegi dan kedalamannya diperkirakan hanya 1,5 meter tanpa digali keluar minyak dalam jumlah yang besar. Bagaimana kondisi sebenarnya? Ikuti liputan Blora TV berikut. Senin tanggal 1 September 2025, kebakaran sumur minyak yang menewaskan 4 orang waktu penyerahan penanganan sumur dari Pertamina ke Pemkab Blora dinyatakan aman. Bersamaan dengan itu, status tanggap darurat dicabut. Masyarakat yang mengungsi diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing. 10 hari kemudian, tepatnya Kamis tanggal 11 September 2024 malam pukul 18.35 WIB, kabar duka kembali datang dari Desa Gandu. Seorang balita Abu Dhabi umur 2 tahun, salah satu korban kebakaran sumur di Dukuh Gendono, Desa Gandu, meninggal di Pangkil Sang Khalik. Sehingga total korban akibat terbakarnya sumur minyak itu ada 5 orang. Abu Dhabi sebelumnya menjalani perawatan insentif di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta hampir sebulan. Sumur minyak di Gandu terbakar Minggu tanggal 17 Agustus 2025 sekitar pukul 11.30 WIB. Selama sepekan tim gabungan berjibaku untuk memadamkan api, hingga akhirnya sepekan kemudian berkat kerja keras tim gabungan itu berhasil memadamkan api Sabtu tanggal 23 Agustus petang sekitar pukul 18.35 WIB. Apakah Desa Gandu benar-benar aman dari persoalan minyak? Dimungkinkan besar belum. Pasalnya berdasarkan penuturan warga, belakangan ini banyak bermunculan minyak merembes ke permukaan di sejumlah tempat. Tidak hanya itu, sebuah video beredar tampak di sebuah lubang atau nggowaan istilah Jawa di persawaan, ukuran sekitar 2 meter kali 1 meter dan kedalaman diperkirakan hanya 1,5 meter. Tanpa digali, keluar minyaknya sendiri. Dalam video tersebut terlihat seseorang menimba minyak tersebut dengan ember warna hitam untuk kemudian ditempatkan di bak penampungan. Konon, di lubang tanpa dibur itu, dalam sehari bisa didapat minyak mentah atau lantung dalam jumlah yang besar, yakni mencapai 3 bul, di mana setiap bulnya muat 1.000 liter. Hanya warga kebingungan kemana menjual minyak mentah tersebut. Adalah Joko Supratno yang menceritakan, karena mendapat tugas, dirinya Minggu tanggal 14 September bersama Dirut PT BPE Blora, Giri Mubaskoro, datang langsung ke Desa Gandu, di mana informasinya banyak rembesan minyak di sejumlah tempat di desa tersebut. Kepada Blora TV yang menemuinya Senin 15 September 2025, Joko Sembung, demikian panggilan akrab Joko Supratno, membenarkan bahwa saat ini banyak rembesan minyak di sejumlah tempat di Desa Gandu. Tidak hanya itu, lanjutnya, beberapa sumur jubin warga juga mulai tercemar minyak. Warnanya hitam campur hijau, sehingga kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena jika tidak, dimungkinkan akan terjadi krisis air bersih di Desa Gandu. Ini bukan katanya, saya datang sendiri ke Desa Gandu dan melihat bahwa ada rembesan minyak di sejumlah titik di Desa Gandu, termasuk beberapa sumur warga yang dari jubin, warna airnya juga sudah kehitaman dan itu minyak, jelas Joko Supratno. Hari ini itu jauh dari sumur yang terbakar. Sumur-sumur jubin, sumur bisdeker itu hanya minyak. Ukurannya sampean banyak minyak itu metu merumbus di Rembesan. Karena pola tanah di sana itu kan bebatuan. Pasti di bawahnya ada retakan-retakan. Apa imbasnya kemarin sumur itu ditutup terus jeblok malam itu. Betul.
Ya, minggu siang itu saya kesana sama direktur BPE itu melihat ada sumur itu dan itu baunya bau minyak luar biasa. Gasnya tapi saya nggak tahu gasnya menurut Pak Dir bahaya atau tidak bawa alat. Ketika dipertunjukkan sebuah video, adanya seorang warga yang tengah menimba minyak di sebuah lubang tidak dalam, Joko, yang beberapa kali pernah duduk di Legislatif Blora itu, membenarkan. Betul, memang itu kondisinya, persoalannya kemana warga menjual minyak-minyak mentah itu juga bingung, tandasnya. Saya yang sedikit banyak memberikan solusi. Sampai itu harus diambil oleh pemerintah daerah, dalam hal ini negara. Tapi ini kan nggak bisa dijual, nggak bisa apa, satu-satunya di TTP. Dan black market? Black market nggak ada, sana sudah nggak ada aktivitas nyedot atau nimba. Sumur yang memang banyak rembesan itu ya. Ditambahkan, pihaknya sudah menginformasikan ke Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rahman, dan dirinya langsung diperintahkan untuk ke Desa Gandu bersama Dirut BPE Giri Mubaskoro. Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Istadi Rusmanto ketika dikonfirmasi Minggu 14 September 2025 menjelaskan bahwa dirinya sedang digandu dan membenarkan jika ada beberapa rembesan minyak di desa itu. Hanya ketika ditanya dan diinformasikan bahwa ada beberapa sumur warga yang tercemar minyak, Istadi menampik hal itu. Jadi, aku karo Pak Asisten. Sampean merjo niki? Karo Pak. Iya, Oh, sampean ning lokasi ta iki ya? Iya, lokasi juga. Tapi memang bener iku akeh sumur minyak sing rembesan-rembesan kuwi. Lah iki misalnya pertamina enggak harus sih. Oh, Ini pertamina enggak secara BPE kemarin sudah sama. secara kasat mata itu apa bener iki sumur-sumur itu anu minyak ini. Ini secara kasat mata. Ada rembesan. Nah, ana rembesan lah sumber iki kok ditirung. Jelas iki. Ya enggak paling tidak iki mau Mas Joko Sembung kan nyampaikan saran. Nek kono sumur-sumure wis terkontaminasi minyak kan paling ora bantuan air bersih apa-apa jerene mumet nek mengkono anggere sumur do minyak kabeh lah. Ndak karuan parah aja. Tapi nek karo air anu to, Pak ya. Aman. Antara sumur-sumur masyarakat ora tercemar ya. Duh. Enggak sih kan airnya tadi cuma seorang. Oh. Sumur anu. Enggak. Iya kan. Iki ana sumur sing dekat dengan kemarin sing jebrot kuwi kok bom. Radiusnya pira Kang? Ya sekitar 300 meter. 300 meter iki. Setahu saya yang paling jauh ning ngisore SD. Ning ngisore Nek ora didono warga kono ya didelikno, tidak diakoni. Apa iku sumur? Sumur Joben, sumur bis beton. Isine minyak. Minyak sedina iso entuk sak bul. Camat Bogorejo, Ruswanto, ketika dihubungi Blora TV, Rabu tanggal 17 September 2025, membenarkan jika memang ada sebuah lubang, lokasinya di persawahan Desa Gandu, tanpa dibur, keluar minyaknya sendiri dan jumlahnya besar. Dia menyatakan bahwa bersama bagian perekonomian, DLH dan aparat sudah terjun memantau kondisi itu di Desa Gandu. Bahkan ada beberapa sumur warga yang tercemar juga, jelas Camat Ruswanto. Apakah sudah melaporkan ke Bupati Blora? Ruswanto menjelaskan, pihaknya sudah memerintahkan kepada pihak desa untuk segera bersurat adanya kondisi yang ada di Desa Gandu itu. Berbagi spekulasi pertanyaan lantas muncul, adanya lubang di persawahan di Desa Gandu yang tanpa dibur mengeluarkan minyak sendiri itu. Apakah itu dampak ditutupnya sumur yang beberapa waktu lalu terbakar sehingga rembesan minyak ada di mana-mana? Untuk hal ini, Camat Ruswanto juga tidak berani memastikan hal itu. Sementara itu, Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, ketika dikonfirmasi, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendapat laporan adanya sebuah lubangan di persawahan Desa Gandu yang tanpa dibur mengeluarkan minyak itu. Ya benar,
saya sudah mendapat laporan dan monitor. Dan saat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sejumlah petugas Polsek Bogorejo ngepam di Desa Gandu, jelas Kapolres Wawan. Pemirsa, kebakaran sumur minyak di Desa Gandu berhasil dipadamkan setelah hampir sepekan berkobar. Pada Sabtu petang 23 Agustus 2025, pemerintah Kabupaten Blora kemudian mencabut status tanggap darurat kebakaran sumur minyak di Desa Gandu pada Senin 1 September 2025 setelah dinyatakan aman oleh Pertamina EP Cepu. Dengan adanya penyerahan tersebut, sebagai penanda berakhirnya status tanggap darurat yang ditetapkan sejak peristiwa kebakaran pada 17 Agustus 2025 yang lalu. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman menegaskan bahwa kondisi di lokasi sudah aman. Hari ini kita menandai bahwa status tanggap darurat kita cabut. Penyerahan dari Pertamina ke Pemkab Blora untuk kejadian di Gandu ini sudah dinyatakan aman, sehingga warga bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Orang nomor 1 di Blora itu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pertamina, tim BPBD Blora, BPBD dari kabupaten tetangga, serta seluruh pihak yang telah membantu penanganan kebakaran. Ia juga memastikan bahwa korban terdampak telah mendapatkan perhatian. Tentunya kami menyampaikan terima kasih, apresiasi untuk Pertamina, SKK Migas, dan semua pihak ya yang sudah bahu-membahu menyelesaikan bencana yang terjadi 17 Agustus, dan hari ini kita nyatakan selesai dari BPBD, dari seluruh pihak, Satpol PP, dari kepolisian, TNI, Puskesmas, dari relawan, PMI, Basnas, semuanya ya yang terlibat, termasuk teman-teman media. Kami ucapkan terima kasih. Semoga kejadian ini menjadi pengingat untuk kita agar tidak terulang kembali. Disampaikan, untuk korban meninggal, luka maupun rumah yang rusak sudah menerima bantuan dari Basnas Kabupaten, Basnas Provinsi, serta pihak terkait lainnya, termasuk kerugian rumah sudah ada bantuan. Sedangkan bagi warga yang masih trauma, nanti akan didampingi pihak kepolisian dan pemerintah desa agar lebih tenang saat kembali ke rumah. Dari Bukalapak sudah menyampaikan bahwa untuk korban yang meninggal maupun yang luka maupun yang rumah rusak ini sudah mendapatkan bantuan baik dari Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten, dan nanti termasuk kerugian yang rumah ini juga sudah diberikan bantuan. Semoga nanti bisa di recovery kembali untuk rumah yang rusak. Nanti sambil terus dikawal ya dari Forkopimda, Pak Camat, mana Pak Camat, Pak Lurah, Pak Andaramil, dari Puskesmas juga masih kita dampingi agar warga yang trauma ini bisa kembali ke rumah masing-masing. Disampaikan bahwa nanti Pertamina mungkin bisa menyampaikan bahwa kondisinya sudah aman, jadi sudah tidak ada gas lagi, dan kita berharap nanti warga sudah bisa memulai aktivitas secara normal kembali. Lebih lanjut, Bupati menegaskan, Pemkab Blora akan berkoordinasi dengan ESDM Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ESDM terkait keberadaan sumur minyak masyarakat. Jika memang membahayakan, maka akan direkomendasikan untuk tidak diberikan izin dan harus ditutup sesuai aturan Kementerian ESDM, tegasnya. Saya segera akan koordinasi dengan ESDM Provinsi dan juga Kementerian ESDM, SKK Migas untuk mengkoordinasi terkait dengan identifikasi sumur masyarakat yang sudah diajukan. Kalau memang itu membahayakan ya kita tentunya rekomendasi untuk tidak diizinkan, alias nanti harus tegas untuk ditutup sumur-sumur yang kira-kira tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kementerian SDM. Selain itu, Pemkab juga memastikan lahan jagung yang terdampak proses pemadaman kebakaran akan diganti. Lahan ini yang kayak jagung ini kemarin ya nanti akan kita ganti ya, yang kita bicarakan lebih lanjut sebagai dampak dari ini lingkungan ya, nanti kita petakan lebih lanjut. Pada kesempatan tersebut, perwakilan Pertamina EP Cepu, Ahmad Setiadi menyampaikan bahwa proses penutupan sumur telah dilakukan sesuai prosedur keselamatan. Alhamdulillah, tim kami bersama instansi lain sudah membantu memadamkan api dan kemarin juga melakukan smething. Prosesnya dicor beton dengan kedalaman tertentu.
Setelah itu ditutup, sehingga insya Allah aman dari kebocoran gas. Harapannya tidak ada lagi kejadian serupa di Desa Gandu, dan ini menjadi pelajaran penting terkait aktivitas pengeboran sumur di masyarakat, ujar Setiadi. Jadi dari tim kami, alhamdulillah sudah bersama dengan tim lain membantu untuk memadamkan api di sini, dan kemarin bersama-sama juga kita sudah terakhir melakukan cementing ya di sini, dan harapannya insya Allah tidak ada kejadian lagi yang seperti ini di Desa Gandu, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua terkait aktivitas pengeboran sumur di masyarakat. Jadi ini prosesnya kan dicor sampai kedalaman tertentu, kemudian setelah itu ditutup. Ya, insya Allah ini aman, permanen. Ya, aman dari kebocoran pressure atau gas. Berikut kilas balik peristiwa yang menggegarkan banyak pihak itu. Sebuah sumur minyak Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, yang diduga dibor oleh beberapa warga tersebut terbakar hebat pada Minggu 17 Agustus 2025 siang. Sontak perhatian semua pihak, warga masyarakat tertuju ke peristiwa itu. Sementara semua pihak baru saja usai mengikuti upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Kabar pertama ada seorang korban meninggal, disusul ada 2 korban lagi, sehingga total ada 3 korban jiwa yang meninggal. Senin tanggal 18 Agustus, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman bersama Forkopimda langsung meninjau lokasi kebakaran di Gendono. Selain takziah, Bupati dan rombongan juga menyerahkan santunan untuk keluarga dan warga yang terkena musibah. 3 korban meninggal dunia, semuanya perempuan, yakni Tanek 60, Sureni 52, dan Wasini 50. Sementara itu ada 2 korban luka bakar berat, yakni Yeti berusia 27 tahun bersama anak balitanya. Karena luka bakar yang diderita, keduanya harus menjalani perawatan intensif di RS Sarjito, Yogyakarta. Keduanya dalam kondisi kritis. Selain menelan korban jiwa, kebakaran juga mengakibatkan 1 rumah rusak berat dan 3 rumah rusak sedang. Sejumlah ternak, diantaranya 6 ekor sapi dan 3 ekor kambing, berhasil diungsikan. Pemkab Blora melalui Basnas dan Dinas Sosial P3A telah menyalurkan bantuan bagi keluarga korban dan warga terdampak. Tenda pengungsian dan dapur umum disiapkan di Balai Desa untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menyatakan atas kejadian di Dukuh Gendono itu, pihaknya telah meminta keterangan sejumlah saksi. Esok harinya, Selasa 19 Agustus 2025, jumlah pengungsi akibat kejadian itu bertambah. Jika semula hanya ada 50 kakak warga setempat mengungsi, lantaran diduga ada bau gas di kampung sekitar sumur yang terbakar, jumlah pengungsi membengkak, yakni menjadi 200 kakak atau sekitar 800 jiwa. Sebagian besar mengungsi di Dukuh Blimbing Desa Gandu, dan sebagian kecil lagi mengungsi di Balai Desa Gandu. Di lokasi sumur yang terbakar, tampak sejumlah petugas upaya untuk memadamkan korban api di Dukuh Gendono. Mereka dengan menggunakan alat berat berusaha untuk melokalisir agar kobaran api tidak merembet kemana-mana. Caranya dengan menggunakan 2 eskavator membuat tanggul di sekitar kobaran api. Diperoleh informasi, setelah pembuatan tanggul untuk melokalisir, nantinya baru akan dilakukan pemadaman api. Dengan adanya peristiwa terbakarnya sumur minyak itu, mengancam proses belajar mengajar 40 murid-murid SDN 2 Gandu. Karena lokasi gedung SDN 2 Gandu hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi terbakarnya sumur minyak. Pembelajaran masih bisa dilakukan di sekolahan, hanya tidak diberlakukannya pengenaan atribut lengkap. Rabu, 28 Agustus 2025, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Lotif Usman meninjau langsung lokasi kebakaran sumur minyak masyarakat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Tinjauan itu dilakukan untuk memastikan penanganan dan kondisi warga pasca kejadian. Wakapolda Jateng dalam kunjungannya ke lokasi kebakaran sumur minyak ini didampingi sejumlah pejabat Polda Jateng, Bupati Blora, Kapolres Blora, Dandim 0721 Blora, Satpol PP Blora,
serta perwakilan dari Kementerian ESDM. Brigjen Latif menegaskan, kegiatan pengeboran sumur minyak secara mandiri tanpa prosedur resmi sangat berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak lagi melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin dan tanpa tenaga ahli. Kami dari Polda diperintah oleh Bapak Kapolda untuk mengecek situasi yang terjadi di Blora tentang adanya kegiatan masyarakat yang melakukan pengeboran yang tentunya ini mengakibatkan terjadinya kebakaran. Ini tentunya dalam proses ini dari Polres Blora ini terus melakukan pertama untuk melihat betul tentang situasi yang terjadi di sini. Yang pertama paling utama tentunya kita memastikan masalah keselamatan daripada warga. Nah, tadi telah diinformasikan ini memang perlu edukasi terhadap masyarakat bahwa pengeboran yang tidak melalui sesuai prosedur ini tentunya sangat membahayakan. Kamis 21 Agustus 2025 sore digelar apel 3 pilar desa di halaman kantor Pemkab Blora dan mengeluarkan maklumat penting untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam maklumat tersebut, pemerintah melarang pengeboran sumur minyak baru hingga dilakukan evaluasi menyeluruh dan peningkatan standar keselamatan, termasuk izin. Sehari sebelumnya, Rabu tanggal 20 Agustus 2025, yang juga Rabu Wekasan, seluruh instansi, OPD, kecamatan, dan juga vertikal dari Kemenak, pesantren, madrasah diniyah, di Kabupaten Blora secara berjamaah menggelar acara serupa. Dalam momen penuh haru itu, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, yang ikut serta di acara, menyampaikan doa khusus bagi warga desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, yang tengah tertimpa musibah, agar diberi kekuatan, ketabahan, dan segera pulih. Kita mendoakan Kabupaten Blora, saya mohon doanya kita habis ada musibah ini kebakaran, 3 orang meninggal dan 2 orang masih dirawat di rumah sakit, semoga yang 3 orang ini diberikan husnil khatimah, sementara yang masih dirawat di rumah sakit diberikan kesembuhan, ungkap Bupati Arif saat hadir di acara itu. Jumat 22 Agustus 2025, tinjau sumur Gandu, Wagub Tats Yassin akan atur pengeboran minyak baru. Dia minta pengeboran minyak baru di wilayah Blora dan wilayah lain di Jawa Tengah. Keputusan ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi risiko lingkungan dan memastikan keselamatan warga sekitar. Wagub Tats Yassin menekankan pentingnya mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan larangan ini, diharapkan potensi bencana lingkungan seperti yang terjadi pada sumur minyak di Desa Gandu dapat diminimalisir. Ia menyampaikan keprihatinan dan empati atas musibah ini, serta memastikan bahwa pemerintah provinsi akan terus memantau situasi dan memberikan dukungan yang diperlukan. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga dan membantu proses pemulihan, ungkapnya. Lebih lanjut dikemukakan Gus Yassin, pihaknya memang ada info bahwa akan ada pengeboran minyak lagi. Adanya informasi tersebut, itu yang kami nggak mau. Kami harus atur dari... Sebenarnya demikian Gus Yassin, pemerintah provinsi sebenarnya, setelah adanya Undang-Undang Peraturan Menteri 14 tahun 2025, langsung sudah membentuk Satgas untuk mengatur pengeboran minyak sumur-sumur masyarakat. Dikatakan masih banyak yang belum paham. Ada yang beranggapan ketika sudah ada sumur minyaknya, nanti akan disahkan oleh kementerian atau dilegalkan. Ini yang memacu munculnya sumur-sumur baru. Padahal, lanjut Tats Yassin, yang disampaikan oleh Pak Menteri di dalam Undang-Undang di dalam Peraturan Menteri 14 tahun 2025 adalah sumur yang sudah ada, sumur tua. Sumur-sumur itu juga akan dilihat lagi, disurvei dulu. Yang saya terima, itu akan ada pengeboran minyak lagi. Ini yang kami nggak mau. Kami harus atur dari pemerintah provinsi. Sebenarnya kami di pemerintah provinsi setelah adanya undang-undang peraturan menteri 14 tahun 2025 itu kami langsung sudah membentuk satgas untuk mengatur pengeboran minyak, bikin sumur-sumur. Nah, masyarakat ini masih banyak yang belum paham. Jumat tanggal 22 Agustus 2025 sehabis sholat Jumat, tim gabungan menjadwalkan akan memadamkan api.
Tampak kobaran api memang sudah mengecil. Sejumlah petugas gabungan yang akan memadamkan api sejak Jumat pagi lalu lalang untuk menyiapkan segalanya, mulai peralatan dan seragam safety. Di sela-sela kunjungan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taji Yassin Maimun, Jumat tanggal 22 Agustus 2025, sekitar pukul 13.30, petugas gabungan mulai terjun ke lapangan. Beberapa di antaranya tengah menyemprotkan foam atau sejenis busa ke titik api. Tampak beberapa selang besar malang melintang di seputar sumur minyak yang terbakar. Tim gabungan yang memadamkan api bekerja keras. Mereka bahu-membahu berusaha untuk memadamkan api. Hanya hingga pukul 16.15, upaya itu belum berhasil. Dan hingga Sabtu tanggal 23 Agustus, tim terus melakukan pemadaman. Di saat upaya pemadaman api di sumur minyak terus dilakukan, satu lagi korban meninggal. Korban meninggal terakhir adalah Yeti, 30 tahun, warga setempat, setelah sempat menjalani perawatan intensif di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Alhamdulillah, Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, berkat kerja keras tim gabungan yang tidak mengenal lelah, api yang berkobar di sumur minyak Desa Gandu Blora itu sekitar pukul 18.35 berhasil dipadamkan. Teriakan syukur menggema di sekitar sumur. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya api berhasil padam. Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, sekitar pukul 18.35 WIB. Alhamdulillah ya Allah, kelelahan semua pihak, aparat, tim penjinak api akhirnya terbayarkan. Api si sumur minyak Kendono benar-benar sudah padam. Harapannya, tentu semoga kehidupan di Desa Gandu bisa kembali normal. Kita tidak tahu bagaimana jika api di sumur minyak di Gandu itu tidak bisa segera dipadamkan. Pasalnya, banyak anggota tim penanganan yang kelelahan. Sementara tim yang bekerja di dapur umum siang malam juga mulai kelelahan. Ada cerita, proses pemadaman api di sumur minyak itu salah satunya dengan cara memasukkan air asin ke dalam pipa. Perlu diketahui pipa dimaksud adalah pipa yang asli tertancap di dalam sumur dan berhasil ditemukan oleh tim penjinak api. Air asin tersebut yang membawa pihak Pertamina. Sedikitnya ada 15.000 liter air asin yang disuntikan ke pipa yang ada di dalam sumur. Perhitungan, 3 tangki 5.000 liter air asin yang dibawa Pertamina, semua disemprotkan ke dalam pipa. Bersama dengan itu, lanjutnya, di titik api disemprotkan foam, dan hingga akhirnya, sekitar pukul 18.35 WIB, api akhirnya padam total. Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, pihak Kepolisian Resort Blora mengumumkan penetapan 3 tersangka dalam tragedi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, yang menewaskan 4 orang tersebut, termasuk 1 balita yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta, lantaran menderita luka bakar. Dijelaskan Kepala Polres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut masing-masing mempunyai peran berbeda. Untuk tersangka ke-1, SPR, umur 46 tahun, yang warga Bogorejo, Kabupaten Blora, perannya sebagai pemilik lahan sekaligus inisiator pengeboran. Berikut, tersangka kedua adalah SHT, umur 45 tahun. Sosok ini adalah warga Tuban, Jawa Timur yang berperan sebagai calon investor pengeboran. Satu lagi tersangka ketiga, SHR, umur 42 tahun, juga warga Tuban, Jawa Timur yang mempunyai peran sebagai pelaksana pengeboran. Menyusul penetapan 3 tersangka itu, polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya, pompa air, peralatan pengeboran yang terbakar, pipa besi, rangkaian tiang menara bor, mesin diesel, kotak berisi kunci, dan trafo. Juga sebuah drum dan tangki penampungan minyak mentah. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengubah UU Migas dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga 60 miliar rupiah. Selain itu, mereka juga disangkakan melanggar pasal 359 KUHP, junto pasal 55 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.
Senin 1 September 2025, kebakaran sumur minyak yang menewaskan 4 orang itu dan mengakibatkan ratusan warga mengungsi dinyatakan aman. Bersamaan dengan itu, status tanggap darurat dicabut. Kabar terakhir, Kamis tanggal 11 September 2024 malam pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, seorang balita Abu Dhabi, korban kebakaran sumur di Dukuh Gindono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, meninggal dipanggil Sang Holik. Kondisi terkini Desa Gandu ternyata masih ada hal-hal yang perlu disikapi segera, di antaranya munculnya minyak ke permukaan tanah, bahkan ada sebuah lubang yang tanpa dibur mengeluarkan minyak sendiri. Belum lagi adanya beberapa sumur warga yang tercemar minyak. Semoga segera ada solusi terbaik dan Desa Gandu menjadi sebuah desa yang aman tentram. Amin. Demikian pemirsa, ternyata masih ada hal-hal yang perlu disikapi di Desa Gandu. Di antaranya munculnya minyak ke permukaan tanah. Bahkan ada sebuah lubang yang tanpa dibur mengeluarkan minyak sendiri. Belum lagi adanya beberapa sumur warga yang tercemar adanya minyak. Semoga segera ada solusi terbaik dan Desa Gandu menjadi sebuah desa yang aman dan tenteram. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Basnas Kabupaten Blora, tuan-tuan gerobaknya. Terima kasih Bapak Bupati Blora, Pak Arif Rahman, dan terima kasih para pegawai negeri yang telah berjagat di Basnas Blora. Jagat Anda telah membantu saya memperbaiki kehidupan saya dan keluarga saya. Semoga para mujaki diberi kesehatan dan lancar rezekinya.